Assalamualaikum, it's me Rita and welcome back to my channel. Apa kabar nih Historita semuanya? Semoga selalu sehat. Gimana puasanya? Masih semangat kan? Harus semangat ya. Jangan loyo-loyo, jangan males-malesan. Pokoknya di bulan puasa ini kita manfaatkan waktunya untuk lebih produktif gitu. Jangan jadi alasan untuk tidur mulu gitu ya, nggak boleh. cari kegiatan yang bermanfaat gitu untuk mengisi waktu puasa kita. Banyak ibadah, baca Quran, apalagi. A few moments later. Ya banyak deh kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini kan. Jadi tidak ada alasan untuk males-malesan. Ingat ya. Siap, 86. Dan aku juga mau ngingetin teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Karena alhamdulillah aku baru aja selesai COVID. Ya, kemarin aku dites ternyata positif COVID. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman untuk tetap jaga kesehatan. Karena kena COVID tuh gak enak banget. Kalau misalnya kalian keluar pakai masker, cuci tangan. Kalau misalnya ada air mengalir atau pakai hand sanitizer. Terus juga kalau ada di kerumunan itu tetap social distancing. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas tentang Genghis Khan. Karena kayaknya yang video sebelumnya itu belum cukup ya. Masih banyak nih sebenarnya hal-hal yang bisa kita kulik dari kehidupannya Genghis Khan. Tapi aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang baru di channel aku nih, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video cerita menarik dari aku yang lain. Dan buat teman-teman yang belum nonton video Genghis Khan part 1-nya atau part yang sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description box ya. Aku saranin untuk nonton terlebih dahulu supaya kalian lebih tahu, lebih mengerti tentang backgroundnya Genghis Khan. Tapi kayaknya aku akan jelasin sedikit aja sih ya backgroundnya biar videonya tetap nyambung gitu. Nah, Genghis Khan adalah penguasa Mongolia. Dia ini adalah salah satu penakluk yang paling terkenal karena kekuasaannya ini membentang hampir di satu benua Asia. Tapi dia juga terkenal sangat kejam dan brutal ketika menaklukkan suatu wilayah. Sebagai gambaran nih teman-teman ya, kalau Genghis Khan tiba di kota kalian pada abad ke-13, gak cuman kalian yang akan dihabisi, tapi kucing, anjing, pokoknya peliharaan kalian yang hidup itu semuanya akan dihabisin sama dia. Dia ini mempunyai anggapan semua adil dalam perang. Dia juga orang pertama yang menciptakan dan menggunakan senjata biologis dalam sebuah pertempuran. Nah, di video cerita kali ini aku akan membahas beberapa fakta tentang Genghis Khan. Apa saja fakta-faktanya? Make sure to keep on watching. Yang pertama, tidak ada yang tahu bagaimana dia mati dan di mana dikuburkan. Sejarah mengatakan bahwa dia ini meninggal pada tahun 1227 ketika dia terjatuh dari kuda yang ditungganginya. Jadi semenjak jatuh itu dia tuh kena luka dalam gitu. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa kematiannya ini sebenarnya karena penyakit malaria. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia meninggal karena ada cedera di lutut karena kena panah. Nah, itu adalah beberapa sumber tentang kematian Genghis Khan. Jadi nggak ada yang tahu nih secara pasti dia itu meninggalnya tuh sebabnya tuh karena apa. Menurut cerita, prosesi pemakaman dia ini membutuhkan 40 kuda dan 40 orang perawan untuk dikorbankan. Dikatakan juga bahwa prajurit membantai seluruh orang yang hadir dalam prosesi pemakamannya Genghis Khan supaya tetap menjaga kerahasiaan lokasi pemakaman Genghis Khan. Tapi makam ini kemungkinan besar berada di pegunungan Mongolia yang bernama Burkhan Khaldun. Tapi hingga saat ini lokasi tepatnya tidak diketahui. Selanjutnya, toleran terhadap agama yang berbeda. Nah, tidak seperti penguasa-penguasa lainnya, Genghis Khan mencintai keragaman wilayah yang baru ditaklukkannya. Dia membuat undang-undang yang menyatakan kebebasan beragama untuk setiap orang dan bahkan memberikan pembebasan pajak untuk tempat-tempat ibadah. Selanjutnya,
Jenderal yang paling dipercaya adalah bekas musuhnya. Nah, Genghis Khan ini orang yang pintar dalam melihat bakat orang lain. Dan biasanya dia akan mempromosikan orang yang menurut dia ini berbakat untuk menjadi salah satu jenderalnya. Ketika Genghis Khan melawan suku Taijut, dia ini hampir terbunuh setelah kudanya ditembak anak panah dari arah bawah. Kemudian dia bertanya nih kepada suku Taijut, Siapa yang berani-beraninya nembak kuda saya? kemudian salah satu tentara ada yang berdiri dan berani mengaku, Saya yang tembak. Terus saya kenapa? ya kira-kira gitu ya teman-teman, ini cuma contoh doang. Nah, melihat hal itu, Genghis Khan ini menjadi sangat terkesan. Kemudian dia mengangkat tentara yang tadi itu menjadi salah satu jenderalnya dan memberikan gelar JB the Arrow atau JB Sang Anak Panah. Dan keputusannya ternyata berbuah manis karena JB menjadi salah satu komandan lapangan terbesar Mongol selama penaklukan mereka di Asia dan Eropa. Selanjutnya, memiliki masa lalu yang kelam. Nah, seperti yang udah aku ceritakan di video Genghis Khan sebelumnya, bahwa Genghis Khan memiliki masa lalu yang sangat kelam. Ayahnya meninggal diracun saat dia ini berusia 10 tahun, sukunya mengusir keluarganya, dan ibunya harus membesarkan 7 anaknya seorang diri. Tapi Genghis Khan tumbuh menjadi seorang pemburu yang handal dan sering mencari makan untuk bertahan hidup. Dan saat masih remaja, dia ini membunuh saudara tirinya karena perselisihan tentang makanan gitu, teman-teman. Dan juga Genghis Khan pernah menghabiskan waktu sebagai budak sebelum akhirnya dia berhasil melarikan diri. Jadi bisa dibilang cobaan hidup Genghis Khan ini benar-benar berat banget lah gitu ya. Dari kecil dia udah kehilangan ayahnya, terus dia harus menyaksikan ibunya yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya seorang diri. Terus juga dia berantem sama saudaranya hanya karena mungkin berebut makanan. Aduh, kasian banget. Is that true? Bertanggung jawab atas kematian 40 juta jiwa. Meskipun nggak mungkin nih diketahui secara pasti berapa orang yang tewas dalam penaklukan Mongol, tapi sejarawan sepakat bahwa kemungkinan orang-orang yang tewas itu jumlahnya sekitar 40 juta orang. Populasi Tiongkok menjadi turun puluhan juta jiwa semenjak Han memimpin, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa dia mungkin telah membunuh 3/4 penuh populasi Iran selama perangnya dengan Kekaisaran Khwarezmia. Mongol ditafsirkan mungkin telah membunuh sebanyak 11% dari populasi dunia. Selanjutnya, kesempatan tunduk dan balas dendam. Genghis Khan sering memberi kerajaan lain kesempatan untuk mengajukan secara damai kepada peraturan Mongol. Namun, dia juga tidak segan-segan memerangi kerajaan manapun yang menolaknya. Salah satu contohnya adalah ketika Genghis menawarkan Syah Kekaisaran Khwarezmia sebuah perjanjian dagang yang berharga untuk bertukar barang. Tapi utusan Genghis Khan ini ditolak dan dibunuh oleh kerajaan Khwarezmia. Hal itu pun membuat Genghis Khan menjadi sangat marah dan melepaskan kekuatan penuh ke wilayah Khwarezmia. Hal ini membuat jutaan orang tewas dan kerajaan Khwarezmia ini jadi hancur total. Dia juga melancarkan perang terhadap Tangut dari Sisia, yaitu suku Mongolia yang menolak perintahnya untuk memberikan pasukan ke Khwarezmia. Genghis Khan kemudian memerintahkan eksekusi kepada seluruh keluarga kerajaan Tangut sebagai balasan atau hukuman atas pembangkangan mereka. Fakta yang terakhir, Genghis Khan menghamili ribuan wanita. Selain karena kehebatannya dalam menaklukkan perang, Genghis Khan juga mempunyai julukan ayah super karena dia ini menghamili lebih dari 1000 wanita. Like, what? Is it even possible? Nah, sampai sekarang genetika Genghis Khan ini tersebar kemana-mana. Ya iyalah ya, 1000 wanita gitu. Menurut penelitian yang dilakukan di China dan Mongolia, sudah ada 16 juta laki-laki yang memiliki keturunan asli Genghis Khan. Sementara itu,
Penelitian lain menunjukkan bahwa dari 1.000 pria dan wanita yang ada di Asia, sekitar 37,8%-nya mempunyai darah keturunan Genghis Khan yang dapat diketahui dari kromosom Y. Nah, gimana tuh teman-teman? Jangan-jangan di antara kalian ada yang keturunannya Genghis Khan? Kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, karena kehebatannya dalam menghamili wanita, dia mempunyai genetika yang tersebar kemana-mana. Tapi ya, kok bisa sih 1.000 wanita? Apa ini nggak dilebih-lebihkan aja? Nah, hal ini itu diketahui karena dia ini memenangi banyak perang hingga wilayah kekuasaannya saat itu mencapai wilayah Asia dan juga Eropa. Nah, itu dia fakta-fakta tentang Genghis Khan. Menurut kalian fakta yang mana yang bikin kalian shock atau terkejut terkejut gitu ya, yang mungkin sebelumnya kalian nggak tahu dan karena nonton video ini kalian jadi tahu? Coba komen di bawah. Itu aja untuk video aku kali ini. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah atau share ke kita-kita semua supaya bisa saling sharing. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian atau juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. I love you all so much. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. Thank you so much for watching. I love you and I'll see you in my next video. Bye guys. Ada di description yang berani-beraninya nembak mana kuda, namun salah. A few moments later.